Jawabannya, karena kita sudah punya jalan sendiri. Kita sudah coba-coba mencari solusi sendiri dalam hidup. Jangan. 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja, jadi sudah habis pemilu, dia menang jadi pemimpin, dia sudah dilantik atas seluruh Israel, maka masalah datang. Maka majulah berapa orang? Semua orang Filistin. Jadi saya percaya kalau kata semua itu nenek, kakek, anak kecil, orang tua ikut semuanya ngeroyok Daud itu. Karena semua, nggak cuma tentara. Tetapi Daud mendengar hal itu, jadi bocor. Serangan musuh itu bocor. Inilah keputusan. Dia bukan ke kantor kerajaan atau kantornya untuk rapat, tidak. Tapi keputusan raja ini, pemimpin ini, ia pergi ke kubu pertahanan. Ini tempat Daud berdoa. Ketika orang Filistin itu datang dan memencari lembah Refaim, lihat sudah dekat musuh. Bertanyalah Daud kepada Yahweh. Pertanyaannya, kalau dia sedang duduk bersama kepala-kepala negara yang lain di dunia ini, mereka akan ngejek Daud. Ini kepala negara bego betul. Di mana begonya? Sudah jelas diserang musuh. Begini tanyanya, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Coba pertanyaannya goblok gak? Sudah jelas diserang musuh, kok pakai tanya maju atau tidak? Ya maju, lawan balik mereka. Tapi dengar saudara, inilah keputusan yang diambil oleh Daud. Dia mengandalkan papanya di surga. Katakan amin. Sepinter-pinternya dia, sebab 7 tahun sebelumnya dia sudah memimpin Yehuda. Berarti 7 tahun itu sudah cukup pengalaman dia. Tapi luar biasa, Daud tidak mengandalkan pengalamannya, tidak. Dia tanya kepada panglima perangnya yang di surga. Ini hebat sekali. Maju atau tidak aku ini? Dia tanya dengan rendah hati. Ini pertanyaannya menakutkan. Akan bagaimana? Kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Coba saya lihat pertanyaan ini. Nah sekarang kalau Tuhan jawab, enggak, kamu pasti kalah melawan mereka. Ayo terus gimana? Kalau Tuhan berkata, enggak, aku enggak akan membuat mereka kalah, tapi aku membuat kamu yang kalah. Ini pertanyaan toh. Kalau Tuhan jawab begitu, kira-kira Daud bagaimana? Ayo coba jawab. Ayo coba jawab. Apa? Tidak khawatir, betul. Kalau toh Tuhan menjawab, hari ini kamu yang kalah Daud, Filistin menang. Saya percaya, semua kita percaya Daud tetap anak Tuhan. Dia nggak akan marah, nggak akan kecewa dengan Tuhan. Inilah sebuah sikap yang luar biasa. Dia tanya, dia jujur. Nanti kalau aku maju, ini kalah atau menang? Dia begitu mengandalkan Tuhannya dalam hidup. Hebat sekali. Maka itu untuk apa saja dalam hidup ini saudara, penting sekali keputusan yang kita ambil. Hari itu Yahweh menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tangan. Saya percaya bagi Kristen-Kristen yang belum kenal betul Bapa di surga, dengan firman ini pasti muncul pikiran, ya enak aja dia bilang dengar suara Tuhan, biasanya suara hatinya, terus gimana nanti? Hari ini mari kita belajar. Jangan pernah ragu-ragu. Kalau kita lagi berdoa, pasti papamu yang datang, bukan tuyul. Ingat itu baik-baik. Katakan amin. Kecuali kalau kita lagi doa di kuburan, nah itu tidak tahu demit mana yang datang. Tapi kalau kita lagi berdoa dengan Papa di surga, bersekutu dengan Dia, lalu ada suara, ada ide, ada perasaan yang muncul, jangan ragu-ragu, itu Dia. Mengapa kita lebih bisa percaya suara hati kita daripada suara Tuhan? Berapa kali kita melakukan apa-apa menuruti suara hati? Ya, zaman dulu ngitung kancing, boleh tidak, boleh tidak. Lah kancingnya genep. Ayo. Bukan begitu caranya. Atau orang tua dulu dengerin tekek, tekek boleh, tekek tidak. Itu lucu-lucu orang zaman dulu itu untuk mengambil keputusan.
Maka itu mari kita tanya, siapa yang memotivasi hidup kita? Maka di situ kita berani mengambil keputusan untuk apa saja. Saya membuktikan sekian puluh tahun ini bahwa begitu saya melangkah, saya tidak pernah mengukur kemampuan saya. Dengar ini, saya nggak pernah mengukur kemampuan saya dalam segala hal, baik kemampuan otak saya, baik kemampuan keuangan saya, kemampuan pengalaman saya, nggak pernah saya pakai sama sekali. Saya sangat percaya pada Bapa di surga. Itulah keajaiban. Hari Jumat malam itu pertama kali saya dapat telepon hampir 3 jam. Setelah handphone saya yang nomor halunya panas, saya bilang, kamu ganti ya nomor Mentari. Dia telepon Mentari, panas lagi karena ngomong lama. Kamu ganti nomor telepon rumah ya. Saya nggak pernah ditelepon orang sampai ganti 3 nomor karena panas itu. Saya nggak pernah kenal orang ini pun nggak pernah ketemu saya. Jadi lucu. Lalu bagaimana dia bisa telepon saya? Satu hari dia ke toko buku, terus dia dapat buku biografi saya. Nah, terus dia cari orang ini ada di mana. Saya mau ngomong, saya mau cerita. Nah, jadi akhirnya dia telepon Jumat paginya. Nah, dia pakai nomor Excel. Saya bilang, Bapak punya nomor Excel? Wah, nggak punya. Ada sih, tapi di Nabire nggak bisa. Jadi gimana? Oke, nanti malam saya beli nomor simpatis. Baik, saya tunggu. Jam berapa? Saya bilang, ya jam 10. Ya jam 10 mana? WIB, saya bilang. Ya mungkin saya ada kesibukan lain. Jadi jam 12 ini. Saudara, sampai hampir jam 3 dia baru berhenti telepon. Saya sudah ganti kiri kanan kuping saya. Kalau mulut bisa dengar, saya taruh mulut juga. Bayang, dia tanyanya cuma sederhana. Jadi Bapak ini bukan orang kaya? Bukan, saya bilang. Kalau mau tahu, nanti saya kirim ATM-nya, cek. Enggak mungkin kalau bukan orang kaya. Bapak bisa nyekolahkan orang begitu banyak. Dia tanya berapa lulus S1, berapa S2, berapa S3, berapa dokter, semua dia tanya. Lalu uangnya dari mana? Jadi 1 jam pertama saya cuma meyakinkan dia bahwa uang itu bukan segala-galanya. Dan saya sudah membuktikan uang bukan segala-galanya. Lalu apa? Dia panik lagi karena dia seorang pengusaha. Saudara, dan dia ngotot. Dia harus ketemu saya. Baik, nanti kalau saya ke Jakarta saya akan datang. Tadi malam dia telepon lagi tapi cuma sebentar. Dia bilang, karena apa yang tadi malam kita bicarakan sepanjang hari saya merenung belum selesai. Jadi kapan mau telepon saya? Dia bilang Senin. 3 hari saya akan renung dulu. Saya akan cerna dulu apa yang Bapak terima itu. Bayangkan, begitu sulitnya hanya karena otak ini tadi. Saya cuma meyakinkan tadi malam saya bilang, sudahlah, kalau kamu bisa kunci otakmu, jangan ngomong terus, supaya Tuhan yang ngomong, kamu akan enak hidup ini. Saya membiasakan itu. Saya kunci suara otak saya izinkan Papa saya bicara kepada saya. Hidup itu jadi indah. Nah, jadi kesimpulannya sampai saat ini, mengapa kita sulit ambil keputusan? Kenapa kita banyak pilihan? Kenapa? Jawabannya karena otak kita ngomong terus. Betul tidak? Orang nggak bisa tidur karena otaknya ngomong terus, memelek lagi karena otaknya ngomong terus. Kasihan orang kayak begitu itu. Pengen tidur, capek nggak bisa tidur karena otaknya ngomong besok bagaimana, lusa bagaimana, tahun depan bagaimana. Goblokmu itu loh. Besok itu belum datang, masih hari ini. Jadi orang yang kecepatan ke depan itu orang yang paling bodoh sedunia. Kucing aja ngerti, masa kita nggak ngerti? Jadi yang besok biar besok. Oh, nggak ada yang ngamen. Bukan berarti kita nggak boleh siap untuk besok. Siap. Saya punya persiapan buat besok. Hari Rabu malam dalam satu diskusi, lalu ada seorang tanya kepada saya, jadi ketika Bapak nggak punya uang untuk bayar uang sekolah anak-anak, terus bagaimana? Saya jawab, ya denda. Saya begitu aja, mau apa? Lu betul nggak jadi denda? Karena saya nggak mau, saya nggak takut rugi. Jadi saya sering kena denda karena bayar SPP terlambat. Itu salah langganan saya kena denda itu. Terus bagaimana? Saya nggak khawatir. Kenapa pusing? Besok biar besok. Hari ini tidur dulu. Untuk apa kita khawatir terus nggak bisa tidur? Besok malah nggak bisa bangun. Lihat orang kurang tidur lalu banyak masalah. Cuma satu hobinya, ngamuk dan marah. Catatan itu baik. Betul? Maka itu kalau ada orang hobinya bangun pagi mesti ngajak ribut.
Karena saya sering nginep di rumah orang.